Oke, jadi yang pertama siapkan 8 buah pisang yang udah mateng. Kemudian kita hancurkan dulu, kita bejek-bejek kayak gini. Boleh pakai garpu atau kalau teman-teman mager boleh langsung dicop aja. Nggak usah yang halus banget, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur kayak gini. Tambahkan susu bubuk sebanyak 3 sendok makan, lalu ada tepung terigu sebanyak 3 sendok makan juga, dan gula pasir sebanyak 2,5 sendok makan. Nah lanjut aku tambahkan vanili ya teman-teman, biar nanti aromanya wangi dan gak bau amis. Oke, selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Oh ya, untuk tingkat kemanisannya kalau teman-teman gak suka manis bisa dikurangi, kalau suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya. Nah ini udah tercampur rata, selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyangnya udah aku olesi dulu pakai margarin ya teman-teman. Ini kita tuangkan ke dalam loyang semuanya. Untuk loyang yang aku pakai ukuran 20 x 20 ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya boleh pakai loyang apa aja. Nah untuk atasnya kita rapikan sampai ke sudut-sudut loyang ya teman-teman. Sebelum dikukus sebaiknya dihentak-hentakan dulu kayak gini biar nanti nggak ada rongga ya teman-teman. Oke lanjut kita kukus di kukusan yang udah panas. Untuk tutup pancinya jangan lupa dikasih serbet biar nanti airnya nggak pada jatuh ke adonan. Nah ini dikukus selama 20 menit ya teman-teman. Kalau udah ini bisa kita matikan api kompor, kemudian kita angkat. Nah setelah diangkat ini menyusut kayak gini. Selanjutnya kita letakkan ke nampan ataupun talenan ya teman-teman. Nah ini kita balik aja, ini gampang banget lepasnya ya teman-teman. Karena sebelumnya loyangnya kita alasi pakai margarin, jadi otomatis bisa langsung dilepas. Oke, kemudian ini kita bagi jadi 2 dulu seperti ini. Selanjutnya untuk bagian sisi lainnya juga sama ya teman-teman, dibagi jadi 2 dulu seperti ini. Nah kalau udah kanan dan kirinya juga sama, kita potong jadi 2. Jadi untuk satu loyang ini hasilnya sebanyak 8 potong ya teman-teman. Atau untuk besar kecilnya potongan, teman-teman bisa sesuaikan lagi aja sama selera masing-masing atau sama kemasannya yang nanti akan kita pakai. Nah dari satu potong ini lumayan besar dan lumayan tebel ya teman-teman. Oke, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung terigu, tambahkan garam sedikit dan juga gula pasir 1 sendok makan. Kemudian tambahkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk ini. Nah adonan ini kita gunakan untuk bahan pencelupnya nanti ya teman-teman. Nah untuk konsistensi adonannya itu agak cair kayak gini. Nah kalau sudah tercampur rata gini, selanjutnya kita siapkan juga tepung panir secukupnya. Ini untuk baluran nanti ya teman-teman. Oke, ambil 1 potong, kemudian kita celupkan ke adonan basah. Nah kalau sudah rata kayak gini, selanjutnya kita balurkan ke tepung panir. Nah ini untuk tepung panirnya sebelumnya aku blender dulu biar kecilnya itu sama dan bisa nempel semuanya ya teman-teman. Ini kita balurkan sambil ditekan pelan-pelan biar nempel dengan sempurna. Nah kalau sudah semuanya kita diamkan dulu di kulkas selama 30 menit biar ngeset. Nah selanjutnya setelah 30 menit ini kita goreng dulu ya teman-teman. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan ke minyak yang udah panas. Untuk apinya kita pakai api sedang cenderung kecil aja ya biar nggak langsung gosong. Oke, ini kita balik ya teman-teman biar nanti matangnya merata. Nah buat teman-teman yang suka dengan resep ini, jangan lupa ya tekan like dan share ke sosial media kalian, serta ikuti terus Ragil Murti biar kamu nggak ketinggalan resep menarik lainnya. Oke, ini nuggetnya udah matang ya teman-teman, bisa kita angkat lalu tiriskan. Selanjutnya kita goreng sisanya hingga semuanya selesai. Oke, ini nugget pisangnya udah aku goreng semuanya. Dan untuk kemasannya di sini aku pakai ukuran 5x. Satu potong ini ngepas banget di ukuran Mika ukuran 5x ya teman-teman. Nah ini dia udah aku kemas semuanya. Selanjutnya atasnya aku kasih topping. Aku pakai gles rasa matcha ya teman-teman. Kalau teman-teman gak suka matcha, kalian boleh banget pakai gles rasa lainnya. Ada rasa coklat atau strawberry, taro dan yang lainnya ya teman-teman. Atau di mix juga boleh, sesuaikan sama selera masing-masing. Dan biar tampilannya lebih cantik, di sini aku kasih topping lagi atasnya. Aku pakai biskuit warna-warni seperti ini ya teman-teman. Aku kasih 4 bola aja kayak gini. Usahakan untuk setiap warnanya berbeda biar nanti tampilannya lebih cantik dan menarik ya teman-teman. Nah ini dia nugget pisang kita udah jadi. Cara buatnya gampang banget dan soal rasa ini seriusan enak banget. Bener-bener enak banget, aku jamin anak-anak pasti suka. Kalau mau untuk ide jualan dengan porsi besar seperti ini, aku sarankan dijual mulai harga 3.000 atau bisa disesuaikan sama besarnya modal di daerah masing-masing. Kalau pengen lebih ekonomis lagi, kalian bisa perkecil lagi untuk ukurannya ya teman-teman.
Nah, kalau teman-teman punya stiker label, boleh nih kalian pasang stiker label biar lebih cantik lagi dan bisa menambah nilai jualnya. Untuk rasanya itu beneran enak banget teman-teman. Lapisan luarnya itu garingnya dapet, terus manisnya dapet, dan dalamnya itu beneran lembut banget. Ini beneran sih, aku jamin anak-anak pasti suka. Selain anak-anak, emaknya juga suka gini loh teman-teman. Oke deh, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jika kalian suka sama resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Pertama, siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Nah, selanjutnya aku tambahkan air secukupnya. Ini kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, adonan ini digunakan untuk lem lumpia nanti ya teman-teman. Karena masih kering, ini aku mau tambahkan air sedikit lagi. Kemudian lanjutkan mengaduknya sampai tercampur rata. Dan untuk konsistensinya jangan terlalu encer ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, oke, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan pisang. Aku pakai pisang kepok. Di sini aku pakai 7 buah pisang aja ya teman-teman. Oke, ini pisangnya udah aku kupas. Selanjutnya untuk 1 buah pisang ini aku potong jadi 8 bagian ya teman-teman. Nah, untuk potongannya itu nggak sama persis kayak aku gini juga nggak apa-apa. Nanti bisa disesuaikan sama selera masing-masing dan disesuaikan sama kulit lumpia yang akan dipakai. Oke, ini pisangnya udah aku potong-potong semuanya. Selanjutnya siapkan kulit lumpia. Nah, di sini aku pakai kulit lumpia yang ukurannya kecil. Ini kita ambil 1 lembar dulu ya teman-teman. Kemudian letakkan seperti yang ada di video. Selanjutnya ambil 1 potong pisang, kemudian tambahkan secukupnya gula pasir. Ini kita letakkan di sebelahnya pisang ya teman-teman. Selanjutnya ini kita lipat seperti yang ada di video ya. Nah, untuk bagian ujungnya kita sisihkan sedikit, kemudian kita tambahkan lem tepung sedikit kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kita lipat lagi dan kita rekatkan sambil ditekan biar nanti nempel sempurna ya. Biar lebih jelas, aku ulangi 1 kali lagi ya teman-teman. Oke, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan 1 potong pisang, kemudian tambahkan gula pasir sedikit aja. Selanjutnya ini kulit lumpianya kita gulung. Nah, untuk menggulungnya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video ya. Dan kita sisakan sedikit bagian ujungnya untuk kita kasih lem. Setelah kita kasih lem, kemudian kita lipat dan sambil ditekan biar nempel dengan sempurna. Nah, oke, ini semuanya sudah aku lipat ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan minyak, kita panaskan minyak goreng. Nah, untuk cara ngetesnya minyak panas atau belum, kita masukkan atau kita celupkan sutil kayu. Kalau udah berbusa, tandanya udah panas seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan lumpianya. Oke, kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, buat teman-teman yang suka dengan resep ini, jangan lupa ya, tekan like dan share ke sosial media kalian, serta ikuti terus Ragil Murti biar kamu nggak ketinggalan resep menarik lainnya. Dan jika sudah, terima kasih banyak. Nah, kalau lumpianya udah terlihat kokoh, ini bisa kita goreng bolak-balik kayak gini supaya matangnya bisa merata ya teman-teman. Dan jika suaranya udah kedengaran keras atau terdengar kriuk ya teman-teman, dan juga untuk warnanya juga sudah kecoklatan kayak gini, ini tandanya udah mateng. Ini bisa kita angkat lalu tiriskan. Oke, ini lumpia pisangnya udah matang ya teman-teman, udah aku goreng semuanya. Menurut aku kalau dimakan kayak ginian aja udah cukup enak banget loh teman-teman. Tapi biar lebih kekinian lagi, aku sarankan kalian bisa tambahkan topping di atasnya. Nah, untuk pengemasannya kalian bisa menggunakan mika ukuran 5X. 1 mika ini aku isi sebanyak 4 lumpia ya teman-teman. Nah, pakai mika kayak gini termasuk kemasan ekonomis ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau dikemas menggunakan paper box kayak gini, teman-teman juga bisa banget. 1 box ini diisi sampai full ya teman-teman. Atau kurang lebih 1 box ini aku isi sebanyak 16 pieces. Oke, kemasan paper boxnya udah aku isi full kayak gini. Selanjutnya atasnya aku kasih glaze. Untuk rasa glaze-nya di sini pertama aku menggunakan glaze rasa strawberry. Untuk kemasan mika kan isinya 4 pieces tuh. Nah, 2 pieces ini atasnya aku kasih glaze strawberry. Begitu juga untuk kemasan yang menggunakan paper box, setengah bagiannya aku kasih glaze strawberry kayak gini ya teman-teman. Untuk banyaknya nanti sesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Dan setengah bagiannya lagi aku tambahkan topping glaze rasa matcha. Untuk rasa jenis glaze-nya teman-teman sesuaikan aja sama selera masing-masing, nggak harus sama kayak yang aku pakai gini. Kalian juga bisa menggunakan glaze taro maupun glaze coklat atau yang lainnya. Setelah dikasih topping glaze, atasnya aku kasih topping lagi parutan keju kayak gini. Kita kasih secukupnya dan rata aja ya teman-teman. Selain menggunakan keju, teman-teman juga bisa tambahkan misis coklat atau sprinkle ya. Nah, untuk kemasan paper box juga sama ya teman-teman, kita kasih parutan keju kayak gini.
Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Gimana dari cara buatnya? Ini gampang banget ya teman-teman. Dan untuk soal rasa, ini seriusan enak banget. Teman-teman bisa staples Mika yang akan kita jual ya. Dan kalau teman-teman punya stiker label, boleh ditambahkan seperti ini. Seriusan ini tuh enak banget loh teman-teman. Manis, gurih, kriuk. Pokoknya ini bener-bener jajanan kekinian yang laris manis. Kalau teman-teman punya stiker label yang panjang, untuk kemasan paper boxnya dikasih stiker juga kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau nggak punya, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah dikemas kayak gini, auto makin cantik ya. Nah oke deh, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jika kalian suka sama resep ini, silahkan share ke media sosial kalian.